Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Begitu baik Tuhan Kau dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kurasa bahagia. Kita
Biarkan hidupku di tanganmu. Berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, biarlah hidupku di tanganmu. Berputar seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bagi firman Tuhan. Katakan bagaikan hujan yang siap dibetul. Demikianlah kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu. Terima kasih. Kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah dalam rumahmu. Inilah seluruh kehidupan kami di tanganmu. Berputar seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, inilah doa dan harapan kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu.
Ibu, kita menemukan tokoh yang berinisiatif, membuktikan apa yang ia lakukan, walaupun kelihatannya itu sederhana dan sepele, bahkan dianggap remeh, ternyata itu berdampak luar biasa. Kita melihat kembali Lazarus, Yesus berada di rumah Lazarus. Lazarus itu adalah sahabat Yesus. Jadi Maria, saudara Lazarus, dan Marta itu juga dekat dengan Yesus. Bisa Bapak Ibu baca di Yohanes 11, itu kisah di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Di situ Bapak Ibu bisa melihat kedekatan Yesus dengan mereka, Lazarus, Maria, dan Marta. Dari pembacaan kita, Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu Yudas Iskariot mengatakan, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Perlu kita ketahui, kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa Yudas berkata demikian bukan karena ia peduli dengan orang miskin, tetapi karena ia adalah seorang pencuri. Jadi jiwa keserakahannya itu melonjak ketika melihat barang yang mahal. Karena bagi dia lebih baik barang mahal itu dijual dan uangnya itu dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Nah, kita melihat seberapa mahal harganya minyak itu. 1 dinar, kalau saya lihat kemarin, kalau dirupiahkan itu 1 dinar 53.500. Tapi kalau kita baca kisah Alkitab tentang pekerja pokok anggur, kalau mereka itu 1 dinar itu adalah upah harian. Kalau sekarang upah harian itu berapa ya Pak? 100, hampir 200. Kira-kira kita patoknya 120 gitu. Lalu kalau dikalikan dengan 300 dinar, kalau dirupiahkan, harga minyak itu seharga dengan motor 36 juta kira-kira demikian. Itu hanya sebuah minyak. Apakah Maria orang kaya? Tidak disebutkan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tapi siapa yang menyuruh Maria menghabiskan minyak yang mahal itu? Tidak ada. Itu adalah inisiatifnya sendiri. Bahkan untuk lebih menyembah Kristus, ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Namun apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Maria rela mengorbankan barang mahal itu sebagai tanda ia menghormati Tuhan. Sebagai tanda ia sangat menghormati Tuhan. Mungkin dengan sengaja ia simpan barang mahal itu untuk dia pakai. Tapi ketika kematian dan kebangkitan Lazarus, itu membuat dia berpikir bahwa barang mahal itu tidak lagi harus dia pakai, tetapi dia bisa berikan kepada Tuhan yang sudah melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Lazarus. Dan ia melayani Yesus, Maria melayani Yesus dengan apa yang ia miliki, apa yang terbaik yang ia miliki. Ia mengurapi Yesus dengan barang yang mahal. Lalu yang kedua, Maria juga, apa yang kita pelajari? Maria juga melakukan hal yang membutuhkan kerendahan hati ketika ia melayani, yaitu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kalau zaman sekarang, masihkah kita melihat orang meminyaki kaki seseorang yang sangat ia hormati dengan rambutnya sendiri? Kalau Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu menyeka, mengelap kaki seseorang yang sangat kita hormati dengan rambut kita sendiri? Tidak usah dengan rambut, dengan kain saja. Apakah kita masih mau melakukan hal itu? Belum tentu Bapak Ibu. Kasih yang sejati tidak akan segan memberikan atau melakukan apapun untuk menghormati Kristus. Bila teringat akan apa yang telah dilakukan dan dikorbankan oleh Kristus bagi kita, maka kita sangatlah tidak tahu berterima kasih jika menganggap sebuah tindakan pelayanan, program pelayanan itu terlalu susah untuk dilakukan. Sementara kita tahu bahwa tindakan pelayanan itu, program pelayanan itu, Kristus dapat dipermuliakan. Apa dampak besar dari inisiatif Maria? Kalau versi Injil Markus, dari kisah ini, versi Injil Markus 14 ayat 9, Yesus berkata, "Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Jadi sampai sekarang kisah Maria ini selalu menjadi pelajaran bagi kita semua.
secara khusus dalam melayani dengan kerelaan, ketulusan, dan kerendahan hati. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apa yang menghambat kita melakukan untuk Tuhan? Apa yang menjadi hambatan kita untuk melayani Tuhan? Apa yang menjadi penghambat kita untuk melakukan pelayanan Tuhan? Mungkin kesibukan kita membuat kita lupa sediakan waktu untuk Tuhan. Memang saya percaya, kita semua percaya bahwa tanggung jawab yang kita miliki saat ini itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi ingat, sediakan waktu untuk Tuhan. Dan kita lupa menyediakan waktu itu karena kesibukan kita itu. Atau mungkin hambatannya, kita merasa bahwa apa yang kita punya saat ini itu terbatas. Jadi membuat kita berat memberi. Penting bergambar. Dapat enggak? Iya tuh, harga dulu enggak. Gambarnya dibawa pulang ya. Bisa, Bok. Betul. Iya. Gerak sama siapa? Ini malah dikasih sama anak kecil sama teman di sini. Ini kulitnya. Batu bata tuh warna apa ya? Batu batanya harus warna oranye. Salah, punya Nola yang ini. Itu Nola. Begitu luar biasa yang memberikan kita semangat untuk tetap teguh melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada Mariti. Ada damai dalam jiwaku. Nyanyian kemenangan 5 nomor 165. Terima kasih Bapak Ibu atas dalam pelayanan pada minggu depan di ibadah raya 2 ini, supaya menghubungi koordinator sesi ibadah raya 2 Ibu Yorina Susanti Skepmes MSI untuk dijadikan pengganti pada pelayanan minggu depan. Bagaimanapun pelayanan altar ini adalah menghidupkan kegiatan ibadah kita untuk beribadah
saat yang akan datang. Kemudian kami Inilah pujian penutup kami yang kami naikkan dari hati salutari kami Bapa, bahwa kami hidup ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Tak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan hadirat-Mu, karena kami ini sesungguhnya adalah debu dan tanah. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya segala hormat dan kemuliaan hanyalah menjadi milik-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah kami terus bersemangat, bersukacita untuk melakukan tugas kami, yaitu sebagai pemuji dan penyembah-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami boleh menikmati dan merasakan bagaimana indahnya kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Melalui persekutuan kami pada malam hari ini, sukacita kami terus ditambah,
semangat kami untuk memuliakan Tuhan semakin menjadi besar. Kami boleh menikmati satu persekutuan, sehingga kami boleh dibakar oleh semangat dan kuasa Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagimu. Kami bersyukur bersama seluruh anak-anak Tuhan pada malam hari ini yang telah memberikan persembahan terbaik mereka, baik melalui tubuh, roh, dan jiwa mereka. Bahkan mereka telah memberikan dari harta yang mereka miliki melalui persembahan yang telah diserahkan kepadamu. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi sebuah persembahan yang bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun ia boleh dipakai untuk memberkati orang lain. Berkati anak-anak Tuhan yang telah dengan setia untuk memberikan persembahan ini, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani Tuhan di tempat kami. Kami berdoa untuk tim penggembalaan, biarlah mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menaruh firman-Mu, menaruh perkataan-Mu dalam bibir mulut mereka, sehingga mereka boleh berkata-kata dengan penuh kuasa. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini mereka dalam perjalanan menuju ke Samarinda dan seterusnya akan ke Balikpapan. Tuhan memberkati dalam perjalanan mereka sehingga tiba dengan selamat, dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, segala program dan kegiatan baik yang ada di dalam jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, sekolah darat, bahkan teristimewa di dalam pos PI yang ada di sekolah Jole ini, Bapa, mari Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa, sehingga setiap persekutuan yang kami lakukan khususnya di tempat ini boleh menjadi magnet yang akan menarik jiwa-jiwa baru, dan mereka boleh berdatangan dan boleh memakai kami semua untuk terus mengembangkan sayap pelayanan di tempat ini, sehingga tempat ini akan menjadi tempat di mana kuasa Tuhan akan bekerja, akan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya, memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga kami sebagaimana rasul-rasul-Mu, mereka telah menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka dengan bertambahnya jiwa-jiwa baru dalam persekutuan, dan itu pun kami rindu akan terjadi di tengah-tengah kami. Kami khusus berdoa untuk keluarga kami yang ada di tempat ini, Bapak Novianus dan keluarga yang telah menyiapkan rumah tangga mereka, tempat tinggal mereka, bahkan menjadi Bapak angkat bagi pos PI di tempat ini, Bapak. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak mereka, dan semua program dan kegiatan yang tengah dilaksanakan di dalam keluarga mereka. Pekerjaan, karir, pendidikan, kesehatan, kiranya Tuhan memberkati.